Selamat datang di petualangan kita menjelajahi 7 danau terluas di Indonesia. Mari kita mulai perjalanan ini dengan melihat peta Indonesia dari ketinggian. Yang pertama kita menuju Danau Matano di Sulawesi Selatan. Ini ada gambarnya. Jadi Danau Matano adalah sebuah danau tektonik dengan ukuran panjang 28 km dan lebar 8 km di Sulawesi Selatan. Tepatnya berada di ujung timur Provinsi Sulawesi Selatan berbatasan dengan Sulawesi Tengah. Danau ini berada sekitar 50 km dari kota Malili atau ibu kota Kabupaten Luwu Timur. Menurut WWF, danau ini adalah danau terdalam di benua Asia serta terdalam ke-8 di dunia. Nah, di sini ada gambarnya juga nih. Nah, bisa dilihat. Ini foto gambar Danau Matano-nya. Nah, bisa dilihat sendiri Danau Matano-nya. Nah, kita ke Indonesia lagi. Jadi kita akan menuju ke Danau Paniai. Jadi Danau Paniai ini yang terletak di Kabupaten Paniai di Papua Tengah dengan luas 195 km persegi dan kedalaman 50 meter. Danau ini dikenal sebagai salah satu danau terindah di dunia. Keindahan Danau Paniai diakui oleh utusan dari 157 negara ketika berlangsungnya konferensi danau sedunia yang dihelat di India pada tanggal 30 November 2007. Bisa dilihat untuk gambar foto Danau Paniai di Papua Tengah. Bisa dilihat di Google Earth di Danau Paniai di Papua Tengah. Bisa dilihat sendiri. Kita kembali ke Indonesia lagi. Kita akan menjelajahi yaitu yang ketiga Danau Sentarum. Danau Sentarum berada di Kalimantan Barat yang memiliki luas 275 km persegi dan kedalaman 8 meter. Danau Sentarum adalah danau musiman yang berada di Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Danau ini dipenuhi air selama 10 bulan setiap tahunnya dan sisanya akan surut, membentuk kolam-kolam kecil yang berisi ikan-ikan kecil saat kemarau. Air Danau Sentarum memasuk setengah dari aliran air Sungai Kapuas. Bisa dilihat sendiri foto gambar Danau Sentarum. Nah, untuk Danau Sentarum seperti ini ya. Dia di berada Kalimantan Barat. Jadi kita kembali lagi ke Indonesia. Kita akan menjelajahi Danau Poso yang keempat.
Jadi, Danau Poso ini di Sulawesi Tengah yang memiliki luas 323 km persegi dan kedalaman 450 meter. Uniknya, Danau Poso memiliki pasir yang berwarna kuning keemasan meski berada di ketinggian 657 mdpl. Setiap tahunnya di danau ini digelar festival Danau Poso untuk memperkenalkan budaya lokal. Festival ini juga diselenggarakan sejak 1989. Bisa dilihat sendiri foto gambar Danau Poso berada di Sulawesi Tengah. Seperti ini ya. Jadi untuk Danau Poso di Google Earth bentuknya kayak gini. Nah, kita kembali ke Indonesia lagi. Kita akan menjelajahi ke Danau Tempe yang kelima. Danau Tempe berada di Sulawesi Selatan. Danau ini memiliki luas 350 km persegi dan kedalaman 5 meter. Karena pendangkalan yang terjadi secara terus-menerus, danau ini dianggap sebagai danau purba. Karena terbentuknya danau ini bersamaan dengan terbentuknya daratan Sulawesi yang berada di atas lempeng benua Australia dan Asia. Seperti pada foto gambar ini ya teman-teman. Atau lainnya, ini dinamakan Danau Tempe, berada di Sulawesi Selatan. Jadi Danau Tempe ini ya seperti ini ya terbentuknya teman-teman di Google Earth. Nah, bisa dilihat sendiri. Kita kembalikan lagi ke Indonesia lagi. Bisa terlihat semua. Nah, kita akan menjelajahi ke Danau Tauti yang keenam. Nah, untuk Danau Tauti juga terletak di Sulawesi Selatan, memiliki luas 561 km persegi dan kedalaman 203 meter. Danau tektonik purba ini terkenal dengan kejernihan airnya. Danau ini memiliki 5 pulau di tengah danau yang diantaranya yaitu Pulau Loea, Pulau Bolong, dan Pulau Kembar. Keunikan danau, ekosistem, dan keragaman hayati yang sangat endemis membuat Danau Tauti dimasukkan dalam kategori Global Ecoregions oleh World Wide Fund for Nature. Jadi foto gambar Danau Tauti seperti ini ya. Nah, untuk Danau Tauti di Google Earth bentuknya kayak gini tuh. Bisa dilihat. Kita kembali lagi ke Indonesia. Kita akan menjelajahi ke Danau Toba. Nah, Danau Toba ini terletak di Sumatera Utara yang memiliki luas 1130 km persegi dan kedalaman 505 meter. Danau ini terbentuk akibat letusan supervulkanik sekitar 74.000 tahun yang lalu. Danau Toba adalah danau terbesar di Indonesia sekaligus danau vulkanik terbesar di dunia. Pulau
Samosir adalah salah satu pulau terkenal yang ada di tengah-tengah Danau Toba. Nah, bisa dilihat pada gambar di Danau Toba di Sumatera Utara ini. Nah, bisa dilihat kan ada Samosir, ada Danau Toba atau di Pulau Samosir maksudnya. Nah, jadi untuk Danau Toba sama Pulau Samosir itu di tengah, Danau Toba itu ada lokasi merahnya. Nah, jadi itulah 7 danau terluas di Indonesia. Setiap danau memiliki keunikan dan keindahan tersendiri. Terima kasih telah bergabung dalam petualangan ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.